Mohon kiranya maksud saya ini benar-benar transparansi. Dan saya dari itu saya katakan, kalau Marwan Iswandi mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Menko Polhukam, Hadi Cahyanto. Pertemuan ini tidak hanya membahas kasus Peggy Setiawan, tetapi juga merencanakan pembentukan tim fakta independen oleh Presiden Jokowi terkait kasus Vina Cirebon. Marwan Iswandi menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar di Cirebon yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Marwan mengaku prihatin dengan keluarga Vina Cirebon, bahkan juga kepada Rudiana, ayah dari Eki atas musibah ini. Menurut Marwan, Rudiana sebagai kepala unit narkoba, harus bersedia memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus ini. Kalau mengatakan saya dukung, betul-betul saya dukung. Setuju banget, biar ini terungkap semuanya. Apa yang terjadi terhadap kasus ini. Walaupun sebenarnya Peggy Setiawan, klienku udah bebas. Tetapi maksud saya, ini biar ada kepastian hukum, biar masyarakat tahu. Nah coba nanti kita buktikan bagaimana dari Mabes Polri ini membuka daripada perkara ini. Harapan saya, apalagi perintah dari Presiden loh. Perintah Presiden itu transparansi, terbuka semuanya. Kan itu loh. Harapan saya, ya semoga memang dibukakan, diperiksa. Setuju banget saya. Setuju sekali ya. Saya sangat mendukung. Biar ini semuanya terbuka. Bang, artinya tadi Abang bilang ada harapan ketika antar Pak Ibu Rudiana sudah dilaporkan akan terbuka. Apa mungkin dari nanti ketika Pak Rudiana diperiksa terus sudah menerangkan semuanya, apa yang Abang sudah menganalisa ke depannya? Saya kalau Ibtu Rudiana terbuka apa adanya, kenapa anaknya meninggal? Kayak kita tidak tahu. Sekarang menjadi tanda tanya orang-orang masyarakat ini. Apakah ada Ibtu Rudiana sebelumnya ini berhubungan sama bandar narkoba? Karena jabatannya adalah kanit narkoba. Yang penting maksud saya ini terbuka dan jangan sampai mengorbankan orang yang tidak bersalah dihukum. Saya kasihan. Benar, saya kasihan. Saya tetap kasihan terhadap yang 7 orang itu. 8 sama Saka Tata. Kasihan, ini ancaman seumur hidup. Nggak tanggung-tanggung. Makanya ini harus terbuka semua, harus terbuka. Memang inti kuncinya dari kemarin saya bilang, Ibtu Rudiana diperiksa. Nah, sekarang ada laporan ini, tolong kami mohon banget kepada Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri. Mohon kiranya maksud saya ini benar-benar transparansi. Dan saya dari itu saya katakan, kalau institusi Polri itu bagus sekali. Bagus sekali. Apalagi kabar skrimnya Pak Wahyu Widada. Itu bagus, orang adimakayasa kok. Dan orang cukup tegas. Coba, insya Allah ini saya berharap juga sama Pak Wahyu Widada, semoga ini terbuka terang-benderang terhadap perkara ini. Sangat setuju sekali saya. Belum lama kemarin juga Kapolri sudah memberikan statement bahwa akan mengutus Propam terus Irwasum untuk menyelidiki kasus Vina tersebut walaupun sudah 8 tahun. Seperti apa menanggapinya, Bang? Ya, saya nggak bisa berkomen lah ya. Semoga apa yang disampaikan Kapolri itu dibawa ini apa diperintah oleh Kapolri itu dijalankan yang sungguh-sungguh sesuai keinginan Kapolri. Tapi kalau Kapolrinya saya yakin banget, Pak Listio Sigit orang yang lurus. Benar-benar dia mau. Tetapi maksud saya ini dibawa ini loh. Dibawa ini ikuti apa yang disampaikan oleh pada Pak Listio Sigit. Ini keinginan saya. Kalau Pak Listio Sigit tidak diragukan. Aku yakin saya orang lurus. Benar-benar lurus. Tapi maksud saya dia lurus, anak buahnya harus lurus juga. Itu loh. Bang, mengenai Ibtu Rudiana yang artinya dia masih belum banyak memberikan keterangan di publik itu karena masih dilindungi oleh kode etik sebagai Kapolsek, mungkin harus ada atasannya, harus ada humas juga. Itu Abang seperti apa, setuju nggak sih kalau begitu, Bang? Kalau menurut saya ya, sampai bertanya sama saya ya, ini pribadi kok, nggak ada urusan sama jabatan di Polsek kok. Ini urusan pribadi. Kalau kerahasiaan, kalau kami dulu militer, kerahasiaan militer ya mungkin. Ini nggak ada urusan kok. Urusan pribadi dia kok. Jelaskan maksud saya kepada masyarakat. Ada apa? Makanya saya tanggal 22 Juli nanti saya akan menghadap Menko Polhukam. Saya minta Menko Polhukam menyampaikan kepada Presiden, buat tim pencari fakta yang independen. Biar terang-benderang. Dan yang 7 orang yang masih ditahan itu bebaskan. Kalau kamu bertanya sama saya, ini keyakinan saya dengan ada fakta hukumnya ada, saya membaca dari ini yang ada ini, saya berkeyakinan yang 7 orang itu tidak bersalah. Keyakinan saya kan.
Makanya saya bilang, buat tim pencari fakta. Kalau presiden memang menghendaki saya menjadi anggota tim pencari fakta, saya siap menjadi anggota dalam itu. Saya karena link saya banyak jaringan, teman-teman saya orang Intel. Dan kan teman-teman memberikan informasi ke saya. Masalah ini. Kemarin aja saya bilang ada informasi saya waktu sidang. Mereka menyampaikan, Bang, itu KP-KP sana pada sepi, Bang, tutup. Nah, ini kenapa saya bilang? Ya mungkin ada terindikasi, mungkin ada penjualan narkoba atau bagaimana. Saya tidak tahu. Nah, seperti ini kan perlu tampung di tim pencari fakta. Ada juga dia mengatakan Peggy Perong itu memang ada, Bang, adanya di geng motor. Nah, seperti ini ada apa informasi. Kalau kita tim pencari fakta ada, ya enak kita mencari, kita gali. Dan saya insya Allah saya galangin semua, kita cari informasi sebenarnya. Walaupun nanti ujung-ujung pasalnya rekomendasi, tapi ada titik terangnya permasalahan ini. Dan saya berharap banget itu pengacara-pengacaranya yang untuk 6 orang yang belum keluar, 6 atau 7 itu, yang belum keluar itu ajukan PK. Ajukan PK, bebaskan, kasihan lu, kasihan. Ini ancaman seumur hidup lu. Saya nggak bisa membayangkan kalau salah dalam penghukuman. Tapi ada keinginan juga nggak untuk Mayor sendiri bertemu dengan Pak Rudiana? Pak Rudiana? Nah, ada nggak keinginan? Ya pengen saya mau bertanya. Kalau ada, tapi jangankan saya kok. Nah, kalau saya ketemu sama saya tanya, saya dari hati ke hati. Apa sih Pak? Bagaimana apa sih sebenarnya kita ini kan? Saya kalau kamu berbicara prihatin, saya prihatin. Saya ikut berduka cita atas meninggalnya Vina dan Eki. Saya ikut prihatin kalau ikut prihatinnya gitu. Tapi sejauh ini menurut Mayor sendiri indikasinya apa sih Mayor Ibtu Rudiana tersebut menganiaya 7 orang? Kalau menganiaya saya tidak bisa mengatakan menganiaya ya. Tapi dugaan kalau dia yang jelas aku lihat Ibtu Rudiana ini kalau dia menjadi putusan pengadilan kemarin, Ibtu Rudiana ini orang-orang yang ada menjadi terpidana ini bukanlah orang tertangkap tangan. Bukan. Jadi Ibtu Rudiana menitipkan nomor HP kepada seseorang yang saksi, mungkin kalian udah tahu nggak aku sebutin namanya, saksi yang berbohong menurut saya. Dia mengatakan kalau ada kamu tahu siapa membunuh anak saya, kabarin saya. Nah, tahu-tahu orang-orang yang 11 orang ini nongkrong ada di depan SMP 11. Logika kita akal sehat, mungkin nggak kalau orang itu ngebunuh, dia nongkrong lagi di sana. Mungkin nggak? Dia nggak mungkin, pasti menghilang dulu. Nah, oleh saksi ini tadi menghubungi Pak Rudiana. Dia mengatakan itu ada orang yang ngebunuh ini. Anak bapak itu. Nah, Pak Rudiana inilah menurut informasi menurut dari putusan pengadilan ini ya. Diambil dia membuat surat perintah. Dia ini bukan dia menyiapkan surat perintah. Nah, surat perintah ini maksud saya ini kan perintah kan bukan wewenangnya orang pangkat. Waktu itu mungkin juga belum Ibtu pangkatnya. Yang parah lagi itu kan jabatan Kanit Narkoba. Seharusnya menurut saya Kapolres dong. Makanya aku bilang aku minta banget juga sama ini biar adil semuanya. Yang 2 orang Kapolres itu udah jadi bintang itu harus nggak bisa. Kalau karirnya menonjol sampai ke atas saya terus saja walaupun saya tidak punya kekuatan sih, saya menyarankan kepada Kapolri harus dievaluasi. Loh, orang kasus nggak selesai kok dipromosikan jadi bintang semuanya dua-duanya. Nah, ini menjadi ini. Kalau saya bilang, saya bukan saya buatan militer juga. Saya bilang, kalau saya tegas. Kalau ada anak buah saya membuat itu, saya sikat habis. Benar. Loh, kok mengambil ini sendiri-sendiri loh? Itu bagi saya, kalau saya, ini kan saya bilang. Wah, kalau saya nggak ada ampunnya. Terhadap itu nggak ada ampunnya, bagi saya nggak ada ampunnya. Pak, tapi ada yang mengatakan bahwa penyidik yang di Polda Jabar itu sudah dipecat, Pak. Pasti. Katanya. Ya, emang sudah dipecat, Pak. Sudah diberhentikan. Katanya. Informasi ya. Informasi kan. Saya kalau memang benar ini, memang harus. Saya bilang kalau saya minta, saya bilang dirkrimum. Minimal dirkrimum. Yang paling pertama dirkrimum. Tidak ada ampunnya. Kalau bagi saya ini, saya bilang saya hanya menyampaikan kepada Kapolri. Semoga Kapolri mendengar apa kata-kata saya ini. Dirkrimum itu harus. Ini kan ada dirkrimum semuanya, khusus ya untuk kasus Peggy Setiawan ini. Tidak sesuai prosedur. Dia tidak mengikuti. Ini kan sudah di Polri, makanya saya bilang institusi Polri bagus. Udah ada perkap, aturan main sudah ada, perkaba ada. Tapi mereka ini dirkrimum itu tidak melakukan itu. Jadi kalau saya tidak boleh. Makanya saya bilang di Polri ini perwira-perwira masih banyak yang bagus-bagus. Di Jawa Barat tuh masih banyak. Kenapa kita cuma mempertahankan yang
menurut saya tidak bagus, tidak profesional. Tidak profesional. Oh, udah jelas kok. Jelas loh aturannya itu ada. Tahapan itu kalau bukan tertangkap tangan tuh begini, begini dipanggil, sudah itu nanti dipanggil sebagai saksi, gelar perkara, baru dinaikkan jadi tersangka. Ini tidak. Kan berarti dia melawan perintah Kapolri. Itu ya perkap, itu ada buatan Kapolri. Berarti melawan perintah Kapolri. Kalau saya bilang, sidang kode etik. Kode etik itu melawan Kapolri kok. Ini menurut saya itu saya unek-unek saya aja saya sampaikan. Karena saya bilang saya ini dulu militer juga. Saya paling anti kalau saya ada yang neko-neko terhadap atasan tuh nggak ada bagi saya. Pak, tapi kan ada yang mengatakan juga Pak Rudiana belum bisa mengakses karena dia mempunyai ada atasannya juga Pak. Jadi dia juga mengikuti prosedur Pak. Saya bilang, kalau menurut saya nih, ini saya bilang, ini bukan urusan kedinasan. Ini urusan pribadi. Apa urusannya sama atasan? Statement kok pribadi dia. Saya begini. Itu hanya menurut saya nih, hanya menjadi alasan. Ya boleh-boleh aja dia seperti itu, boleh sah-sah aja dia menyampaikan itu sah-sah aja. Tapi menurut saya tidak masuk akal. Tapi perlu juga nggak Pak, LPSK turun tangan artinya kan bisa dibilang nih Pak Rudiana ini saksi juga ya, artinya bisa nantinya mengenahi Pak Rudiana ini biar nantinya bisa terang-terang. Saya bilang semua elemen tapi yang independen. Elemen yang independen, jangan elemen negara yang menjadi juru bicara. Nah, ini yang menjadi masalah. Bahkan dia menjadi pengacara. Nggak saya sebutin, kamu kalian udah paham. Juru bicara tidak menjadi pengacara. Ya ini yang nggak bagus. Ya elemen independen. Kalau memang kita mau mengungkapkan maksud saya ini kan udah jadi perhatian publik. Jadi perhatian sangat perhatian publik. Ayo kita benar-benar kita tungkap. Semoga saya bilang, semoga saya laporan yang terhadap Rudiana yang ini dari pihak Mabes Polri melakukan pemeriksaan yang benar-benar yang ini terhadap ini biar terang-menerang. Kemarin saya lihat ada statement dari Pak Kabar Eskrim itu ya, Pak Widodo sangat positif menurut saya. Saya positif, saya dari statement ya. Pak, apakah nanti PG akan memberikan saksi Pak tentang tribunnya Vina juga gitu Pak? Sebenarnya kalau menurut saya ini ya, saya pribadi ya, bukan dari tim pengacara ya. Dan saya bilang ngapain memberikan statement, memberikan ini apa urusan saksi? Saksi itu apa saksi? Saksi itu yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar. PG ada di Bandung kok. Apa urusan perkara ini? Jadi tidak benar PG akan memberikan saksi gitu ya Pak? Ya, tidak loh. Tapi itu Rudiana ya bisa ya. Nah, kalau Rudiana, kalau yang orang lantas, yang ini kan kejadian ini kan awalnya dikatakan oleh TKP, saat lantas dikatakan kalau ini ada kecelakaan lalu lintas. Nah, itu perlu. Yang meriksa jenazah waktu otopsi itu perlu. Kalau perlu bagus lagi saya bilang, ini mana Ibu Nining, kata Ibu Nining, kan mereka minum di rumahnya, di warungnya Bu Nining, malam mana Ibu Niningnya? Kalau memang ada. Allah walau bisawab, saya tidak tahu. Terhadap perkara bagaimana saya tidak tahu. Jadi tidak benar PG akan memberikan saksi ya Pak? Oh tidak.